Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Semuanya sehat kan? Apa kalian sudah siap untuk sekolah minggu di rumah masing-masing? Bentar deh, sekarang kan hari Jumat, bukan hari Minggu. Memang ada apa di hari Jumat? Sekarang kan hari Jumat Agung. Kamu tahu nggak hari Jumat Agung memperingati apa? Oh, aku ingat sekarang. Hari Jumat Agung memperingati meninggalnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati disalibkan demi menebus dosa umat manusia karena cintanya yang besar kepada kita. Mari kita datang ke hadiratnya dengan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman di rumah juga ikut berdoa ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang tiada habisnya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan buka telinga dan hati kami sehingga kami mampu mendengar dan melaksanakan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Doa ini hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, ada yang tahu firman yang akan kita baca di Perjanjian Lama atau Baru? Tentu saja, pasti di Perjanjian Baru. Wah, Koko pintar deh. Betul sekali, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 27 ayat ke-36 sampai ke-56. Teman-teman, mari kita baca bersama-sama ya. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia
dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan Dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan Dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah, ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Dia mencelanya. Demikian juga mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani," artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia," dan segeralah datang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Amin. Nah, tadi kan kita sudah membaca Matius 27 ayat 36 sampai ke 56. Kita sudah membaca tentang penyaliban Tuhan Yesus. Apakah teman-teman tahu mengapa Tuhan Yesus rela mati di kayu salib? Tentu saja, karena rasa sayang Tuhan Yesus kepada kita, sehingga Ia rela mati agar dosa-dosa kita ditebus. Ya, benar sekali. Apakah teman-teman tahu, dulu pada zaman Yesus hidup, agar dosa-dosa manusia diampuni, orang Israel harus mengorbankan hewan persembahan. Namun, karena cinta Allah yang sangat besar kepada umat manusia, Yesus rela mengorbankan dirinya sekali untuk selamanya demi mengampuni kesalahan dan menebus dosa umatnya yang percaya bahwa Yesus sebagai juru selamat kita. Yesus kok mau ya berkorban bagi kita? Apakah teman-teman juga pernah berkorban atau pernah memberikan sesuatu untuk menolong orang lain? Kamu pernah nggak, Bu? Kemarin ada tukang ojek online yang kirim pesanan makanan. Aku pesen 3 kotak makanan. 1 kotak makanannya aku berikan ke tukang ojek online-nya. Apakah itu termasuk perbuatan yang menolong? Wah, luar
biasa. Itu juga merupakan salah satu contoh sikap menolong. Karena rasa sayang pada teman, maka kalian rela membantu mereka, bahkan memberikan yang kalian miliki untuk menolong mereka. Nah, Tuhan Yesus juga begitu, karena rasa sayangnya yang besar, sehingga ia rela memberikan nyawanya untuk kita semua, supaya kita diselamatkan. Nah, tadi kan yang disebutkan Koko hanya sebagai contoh. Sekarang, Kiki dan Koko ingin mengajak teman-teman semua untuk menuliskan tindakan atau perbuatan teman-teman yang menolong orang lain dengan barang yang dimiliki teman-teman. Sederhana kok ini. Teman-teman hanya menyiapkan kertas yang berbentuk hati seperti ini. Nah, di kertas yang berbentuk hati ini, teman-teman bisa menuliskan perbuatan yang menolong orang lain. Seperti contohnya, meminjamkan pensil kepada orang lain, lalu memberi baju kepada orang yang tidak punya. Seperti itu. Yuk teman-teman menulis. Nanti setelah teman-teman menulis, teman-teman bisa melubangi kertas berbentuk hati tersebut dan berikan tali sehingga bisa kita simpan sebagai pembatas Alkitab. Yuk, mulai sekarang kita menulis. Boleh lebih dari satu, semakin banyak akan semakin bagus. Nah, apakah teman-teman sudah selesai menulis semua? Jika teman-teman sudah selesai, yuk mari kita memuji Tuhan kembali dengan menyanyikan lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Nah, sekarang kita akan berdoa syafaat. Teman-teman ikut berdoa ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus telah rela berkorban untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk bisa menolong orang lain dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan lindungi dan Tuhan berkati agar bangsa dan negara kami pulih dari wabah virus corona ini. Tuhan juga berkati gereja kami agar selalu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, lindungilah kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dan doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Jumat Agung teman-teman. Sampai bertemu kembali pada hari Minggu. Dadah.